kita di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Maaf, Alkitab saya TB2, jadi kalau ada salah pengucapan bukan saya salah ucap ya, tapi karena saya pakai TB2, saudara yang ada di slide adalah TB1. Oke? Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan baca dari kolom itu, mari kita baca di dalam genap. Kaum Bapak akan ganjil dan seterusnya ayat 20 kita akan bersama-sama. 3, 2, 1. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Silakan Kaum Bapak. Kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar dari segala bangsa. Silakan Kaum Bapak. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota dalam. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibelenggu dan terbaring dalam palungan. Yang 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah sahabat antara surga dan manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan. Ayat 16-nya silakan. Lalu mereka cepat-cepat salah. Orang Majus menuju ke Israel itu butuh waktu 2 tahun. Sedangkan gembala menuju ke Israel cuma jarak 4 kilo, yaitu 2-3 hari. Yang dapat inspirasi terlebih dahulu siapa? Gembala ini jauh dari keramaian kota, karena setiap harinya dia tidur di padang rumput bersama kawanan domba dan kambing di sana. Ya. Gembala ini selalu merawat dombanya satu persatu. Dia cari yang hilang, yang sakit disembuhkan, diobati maksudnya. Bahkan juga kalau dombanya nakal, dididik. Gembala-gembala ini juga ngapain aja? Dia bukan orang yang punya duit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia bukan orang-orang yang maaf kata ya orang kaya, tapi maaf kata orang-orang yang tersingkir saat itu. Nah, malaikat datang kepada mereka. Makanya di situ respon gembala saat itu apa yang terjadi? Takut ya, betul nggak? Takut ya, bener nggak? Bayangkan saudara di dalam posisi tidak punya uang, ya, orang yang miskin, langsung diketemukan oleh malaikat, dibilang ada seorang bayi telah lahir di Bethlehem. Ini akan pembebas bagi kamu, orang-orang miskin. Apa respon kali sama saya? Sebenarnya Tuhan itu gak jauh. Dia ada dalam diri saudara. Bilang sama-sama di dalam hati kamu. Dalam diri saya. Dalam diri saya. Dalam diri saya. Ketika saudara berbeban berat dan punya masalah mengampuni dosa, Yesus dekat, minta ampun. Amin. Karena dia ada. Dia ada. Asal kita mau mengampuninya dulu. Amin. Oke, coba angkat tangannya sekarang. Semuanya. Taruh di jidat. Ingat. Ingat. Yesus ada. Yesus ada. Oke. Kalau yang nggak ingat, besok ingat kata Ibu Sherry, angkat tangan. Gue ingat Tuhan Yesus ada. Oke. Klik. Pelayanan Yesus diberitakan kepada siapa? Orang yang berkekurangan, sakit jasmani tadi saya sudah bilangkan. Orang yang memiliki pengharapan. Mungkin selalu berharap pada pertolongan manusia. Tapi saat ini ketika Yesus datang, Yesus mau saudara-saudara pada Yesus. Amin. Karena dia sumber pengharapan yang sejati. Karena Yesus sumber pengharapan yang hidup
wajib balik lagi ke padang. Kenapa? Takut dombanya dimakan serigala. Makanya dia tidur di antara serigala dan domba. Iya, di antara itu. Kalau ada serigala dia langsung ambil ketapelnya, pukul serigalanya. Nah, gembala ini selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi mereka, Kairos datang kepada mereka. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Mereka yang merasa tadinya saya nggak punya waktu, prioritas saya salah. Selalu kerja, tapi tidak utamakan Tuhan. Ya, tinggalkan persekutuan, tinggalkan ibadah karena saking sibuknya. Posisi Allah ditukar. Harusnya posisi Allah yang utama, tapi ini pekerjaannya yang utama. Yesus datang, Yesus membalikkan prioritasnya gembala. Amin. Tadinya dia harus cari duit. Yang terjadi apa? Gembala-gembala itu tinggalkan kambing dombanya, pergi kemana? Bethlehem. Untuk apa? Melihat apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Amin. Ketika saudara mendapatkan prioritas yang salah dalam hidup saudara, hari ini Tuhan ingin berfirman kepada saudara, Maria, punya prioritas benar dengan Tuhan. Amin. Saya boleh jujur ya, yang tahu cerita ini hanya Ibu Susan. Oke, baca sama-sama 3, 2, 1. Respon manusia ketika menerima kabar baik. Satu apa? Miliki sukacita. Kedua, miliki kepercayaan. Langkah bersama-sama dengan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau punya masalah, gak usah main musuh. Tahu main musuh? Main bangkok kalau musuh saya nggak tahu deh. Kalau biasanya punya masalah, pusing sini, betul gak? Terus pusing di sini. Tahu gak pusing sini apa? Kantongnya kosong. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Stres. Akhirnya meskipun keadaan dunia goncang, tapi di dalam Tuhan kita punya sukacita. Amin. Karena berita kelahiran Yesus sudah sukacita. Amin. Bilang sama-sama, gue ingat sukacita. Jangan ngeluh. Mana tangannya? Ayo. Ayo bilang sama-sama, gue sukacita. Jangan ngeluh. Jangan ingin dengan sukacita. Amin. Oke, yang kedua, miliki kepercayaan sama Tuhan. Bilang sama masalah, hai masalah kecil. Bilang sama-sama, kecil. Karena aku punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahku. Amin. Oke, selanjutnya, menyaksikan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika saudara punya masalah, saudara nggak harus bilang ini saya bisa seperti Wonder Woman atau apa lagi Superman, bisa menghadapi semua masalah saya sendiri. Lama-lama jatuh. Jujur ini saya akan bilang. Tapi ketika saudara bilang, Tuhan saya punya masalah, Tuhan tolong saya Tuhan, berjalan bersama-sama dengan saya. Saudara kuat. Amin. Solusi saudara cuma sejauh doa. Amin. Solusi saudara hanya sejauh doa. Dia bilang,
jaga-jaga. Semakin saudara menyembah Tuhan semakin lama, tentara bala tentara Allah semakin berlaksa-laksa. Disitulah pertolongan Tuhan dinyatakan untuk saudara dan saya. Haleluya, mari kita katakan amin. Allah ditinggikan juga. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan datang menyembah Tuhan. Amin. Orang-orang yang tidak percaya Allah ditinggikan. Allah memberikan damai sejahtera yang tadinya berat, tapi Tuhan bilang apa? Sukacita, damai sejahtera, shalom untuk kamu. Ketika kita manusia mulai menyembah Tuhan, manusia mulai berkenan kepada hadirat Tuhan. Disitulah manusia memiliki kerendahan hati. Amin. Ketika saudara menyembah Tuhan, seperti para tentara Allah, saudara menyatakan diri saudara tidak punya apa-apa. Saudara bilang apa? Tuhan, Engkaulah yang ditinggikan. Saya semakin kecil, Engkau semakin besar. Amin. Kenapa? Yang rendah hati lah ya. Amin. Jangan sombong. Bilang sama-sama. Bilangin lagi kepalanya. Jangan sombong. Yang kedua, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, siap sedia kemana pun Tuhan utus. Amin. Siapa di sini yang mau diutus Tuhan? Tuhan, kalau mereka bandel tidak mau diutus pelayanan, tegur mereka. Kalau mereka jauhkan persekutuan Tuhan, pukul pada mereka Tuhan. Kalau mereka saat ini angkat tangan untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, saat ini mereka berkomitmen. Ketika mereka diutus Tuhan, bisa adalah banyak jiwa yang mereka menangkan. Amin. Ingat kok tadi doanya. Oke. Yang terakhir, manusia berkenan kepada Tuhan adalah menghargai kehadiran Tuhan. Jangan cuek dong sama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kasih suara-suara di dalam hati, dengar ya. Jangan seperti bangsa Israel. Kenapa sampai sekarang bangsa Israel nggak mengaku Yesus sebagai juru selamat? Karena bebal hatinya. Yesus ngomong nggak mau dengar. Kadang-kadang hati nurani sudah bilang, berhenti ya. Tapi terus jalan aja selonong boy. Itu apa selonong boy? Tahu selonong boy? Main kayak seperti tank, nyodok aja kemana aja. Ini selonong boy namanya. Tapi Tuhan bilang berhenti. Sana bilang, Siri berhenti. Apa yang terjadi? Celaka di tengah jalan. Habis celaka, hancur. Padahal dia bilang apa? Kan kamu yang selonong, kata Tuhan. Saya sudah bilang apa-apa. Stop. Balik.